Di saat ini, ketika banyak orang menjadi tawar hati dan tak berpengharapan, izinkan kami untuk merekomendasikan beberapa judul buku untuk Anda. Experiencing God adalah buku bestseller yang dapat mengubahkan hidup Anda. Karena melalui buku ini Anda dapat mengalami Tuhan. Tuhan Mengapa Aku Harus ke Cina adalah buku tentang pengalaman iman Grace Suryani, putri Bapak Stepanus, yang harus belajar sampai ke negeri Cina. Berbahagia Karena Kanker adalah buku tentang Ibu Ratna, istri Bapak Stepanus, yang berjuang melawan kanker bersama keluarga yang senantiasa mendampingi. Tuhan Tidak Tuli adalah buku yang ditulis bersama satu keluarga Bapak Stepanus yang berisi tentang kehidupan Yahya, putra bungsu mereka yang terlahir tuli. Sakit Tapi Tidak Terpuruk adalah buku yang berisi kumpulan kisah inspiratif dari banyak orang tentang penyertaan Tuhan di saat mereka mengalami sakit. A Chronicle of Grief. Buku ini segera terbit untuk menjawab kebutuhan di saat pandemi ini. Banyak orang yang perlu dihiburkan dan dikuatkan melewati masa kedukaan. Buku-buku ini dapat Anda dapatkan segera di toko buku rohani Kristen terdekat di kota Anda, atau dapat menghubungi kami di Jogja 081566180046, Jakarta 081381449950, Surabaya 0817521961. Kami juga hadir di marketplace Tokopedia dan Shopee. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur buat pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama dalam acara Bedah Buku bersama dengan Yayasan Pelayanan Gloria. Dan hari ini senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam acara ini, mari kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang jauh-jauh dari berbagai kota, berbagai daerah. Tetapi pada hari ini boleh bersama-sama dalam acara Bedah Buku melalui Zoom meeting atau daring. Dan mari pagi hari ini kita akan siapkan hati kita sebelum kita akan memulai dalam Bedah Buku pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama dalam acara Bedah Buku Tuhan pagi hari ini. Kami rindu biarlah kami setiap pribadi masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari kami mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan. Berkati Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa setiap peralatan yang dipakai, baik handphone, laptop, listrik, juga sinyal Tuhan. Kau berikan terbaik Tuhan, sehingga setiap acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan siapkan hati kami untuk lebih lagi boleh memuji muliakan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini. Setiap kita pasti perlu akan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang luar biasa boleh menyentuh menjamah kita masing-masing pribadi pagi hari ini. Sebab itu, naikkan pujian ini dari dasar hati kita paling dalam sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan bahwa Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita memuji Dia. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai
Ya, kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Selama 60 menit ke depan, kita akan bersama-sama dalam bedah buku, dan biarlah kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Ya, saudara, siapakah yang mengira bahwa dunia ini akan dilakukan dengan pandemi COVID-19? Gelombang penularan virus yang berdampak pada banyak sendi kehidupan, menerpa orang-orang yang kita kasihi, menebus ruang pribadi kita. Pertanyaannya, jika Allah itu Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan penderitaan ini terjadi? Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap dapat bersukacita di tengah pandemi COVID-19 ini? Pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Stefanus. Ya, salam sehat Bapak. Terima kasih untuk menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber ya dalam bedah buku Berbahagia Karena COVID-19. Ini buku beliau yang beliau tulis Bapak Ibu ya. Sebelum masuk dalam isi buku, kita mau berkenalan lebih jauh atau lebih singkat dengan Bapak Stefanus ya. Bapak Stefanus ini aktif sebagai pembina Yayasan Pelayanan Gloria. Beliau juga akunting publik, juga melakukan pelayanan di bidang kambium, pembinaan ke beberapa daerah, ke beberapa tempat yang sampai saat ini walaupun di tengah pandemi tapi beliau tetap aktif melalui daring dan sebagainya. Dan juga menulis beberapa buku ya. Yang pertama dengan keluarga tentunya, Berbahagialah Karena Kanker, Tuhan Tidak Tuli, dan Berbahagiakah Kita Karena COVID, yang pada hari ini kita akan bersama-sama mengupas buku ini ya secara singkat. Nah, Pak Stefanus merupakan suami dari Ibu Ratna yang lulusan apoteker. Jadi Ibu Ratna sangat peduli dan paham tentunya tentang kesehatan dan isu seputar virus corona. Pak Stefanus dikaruniai 2 putri dan 1 putra yang sangat cinta Tuhan, serta 6 orang cucu. Wah, luar biasa. Saya baca buku ini, ya, Bapak suka mengajari cucunya itu matematika, ya pasti jadi momen yang sangat menyenangkan tentunya. Ya, pagi ini kita akan mengenal isi buku Berbahagiakah Kita Karena COVID-19 secara singkat, yang akan dipandu saya, Sony Wibowo, bersama Ibu Mariolen. Bila ada pertanyaan, silakan Bapak, Ibu, Saudari menuliskan di kolom chat atau raising hand. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Stefanus boleh memaparkan dari buku Berbahagiakah Kita Karena COVID-19. Silakan Bapak Stefanus. Terima kasih Pak Sony untuk kesempatan yang luar biasa ya yang diberikan kepada saya untuk berbagi apa yang menjadi perenungan selama mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersedia bergabung untuk mengikuti bersama acara bedah buku ini. Ya, saya izin untuk share screen. Apakah sudah bisa terlihat Pak Sony? Sudah Pak Stefanus. Ya, silakan, ya? Pak. Baik. Nah, pasti pertanyaan yang pertama itu ketika melihat judulnya Berbahagiakah Kita Karena COVID, yang timbul dalam pemikiran Anda adalah inspirasinya dari mana, ya? Kok bisa menuliskan buku ini? Tapi sebenarnya ini bukan inspirasi. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang mengusik hati saya. Ya, kejadiannya adalah ketika 5 tahun yang lalu istri saya terkena kanker payudara yang termasuk ganas. Ya, kami bergumul, ya, mencari tuntunan Tuhan dalam menghadapi persoalan itu. Tetapi di situ Tuhan membukakan satu rahasia yang besar melalui Yakobus 1 ayat 2-4. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri selengkapnya ya. Tetapi di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pelbagai pencobaan.
bagi kami penyakit kanker yang menimpa istri saya ini adalah satu pencobaan yang sangat besar. Tetapi Tuhan memberikan satu tips atau nasihat supaya kami berbahagia. Sungguh ini sesuatu yang kelihatan bertolak belakang. Tetapi ketika kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau percaya pada apa yang Tuhan firmankan, kami sungguh-sungguh mengalami berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga benar-benar kami mengalami kebahagiaan. Saya bersama dengan istri dan anak-anak, kami lebih berbahagia saat ini sesudah istri saya kena kanker dibandingkan dengan sebelum istri saya divonis kanker. Ya, nah inilah yang kemudian mengusik ketika pandemi mulai berjalan. Ketika pandemi itu pada sekitar bulan April Mei, di mana semua tidak boleh melakukan banyak aktivitas, kita harus menjalani PSBB dan sebagainya. Tuhan mengusik hati saya. Dia bertanya begini, kalau ketika Ratna istrimu kena kanker, kamu bisa berbahagia. Ya, sekarang di tengah pandemi COVID, di mana ini menimbulkan banyak sekali kesulitan dalam kehidupan kita, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal penghasilan, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, semua menjadi tergoncang. Apakah kamu tetap akan berbahagia? Pertanyaan inilah yang kemudian membawa kami kepada langkah demi langkah perenungan yang Tuhan pimpin. Karena itu, kalau garis besar isi buku ini adalah sebagai berikut. Sesudah pendahuluan, tadi kami masuk di bab 1 mengenai latar belakang istilah berbahagia, yaitu karena kami mengalami kebahagiaan ketika istri saya mengalami kanker. Dan bab 2 ini bicara mengenai wake up call. Apa itu wake up call? Sebelum pandemi, perekonomian Indonesia itu bertumbuh dengan sangat bagus di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang berusaha untuk terus menggerakkan perekonomian. Dan ini banyak dimotori oleh kaum milenial. Milenial banyak sekali mereka itu melakukan terobosan-terobosan, sehingga kemudian kita melihat ada banyak bidang-bidang yang berkembang, khususnya pariwisata, tiket pesawat murah, hotel-hotel yang murah yang bisa dipesan dengan gampang secara online, sehingga akhirnya banyak orang-orang termasuk saya yang lansia ini mulai berpikir, wah kita bisa dong adakan reuni gitu ya. Nah, kita berpikir, waduh reuni dari SD, SMP, SMA, reuni apapun namanya, tapi bagaimana kita menikmati apa yang ditawarkan saat itu. Banyak tujuan wisata baru dan tentunya juga tidak kalah menarik adalah kulineran. Industri kuliner itu berkembang dengan sangat pesat. Kita betul-betul sepertinya begitu mengalami euforia. Tetapi ketika pandemi ini datang, ini betul-betul suatu alarm yang Tuhan bunyikan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita kemarin terlena melihat begitu banyak, merasakan begitu banyak kenyamanan yang ditawarkan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Melalui pandemi ini betul-betul kita mengalami shock. Tuhan membangunkan kita dari kenyamanan kita. Nah, ketika pandemi ini semakin pada mulanya rasanya, aduh itu di Wuhan, itu di luar negeri, di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi ketika lama sedikit demi sedikit kita melihat rekan-rekan kita, orang-orang yang kita kasih terpapar, akhirnya meninggal, masalah pekerjaan menjadi sulit, banyak usaha bangkrut, ada yang kena PHK, mulai timbul pertanyaan, di mana Tuhan hari ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kami menderita? Kami kan anaknya, Tuhan kan Tuhan yang baik gitu, Oh God, where were you when I needed you? Tuhan, kami membutuhkan Engkau, seperti itu. Banyak seminar-seminar, webinar-webinar yang diadakan,
Bahkan ada yang mengatakan Tuhan turut menangis bersama dengan umatnya. Ya, Tuhan seakan-akan betul Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi sesudah itu hukum alamlah yang mengontrol ya apa yang terjadi di bumi ini. Ya, para pemimpin negara sampai negara besar pun mereka mengalami kebingungan apa yang harus diperbuat. Mereka berpikir vaksinasi apapun, herd immunity dan sebagainya. Dan sepertinya Tuhan pun kalang kabut, ya. Tapi mari kita lihat apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, di mana dikatakan Allah sedang bertahta di surga yang tenang, damai, ya, dengan lautan kaca bagaikan kristal ada di depannya, ya. Ini menunjukkan bahwa God is in control. Tuhan tetap mengendalikan segalanya, ya. Bahwa pandemi ini tidak mengacaukan Tuhan, tidak membingungkan Tuhan. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Dan kita tahu, Pendeta David Powson mengatakan bahwa segala sesuatu akan menjadi semakin buruk sampai satu ketika yang membaik datang. Kapan itu? Yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, ya, untuk memerintah di bumi ini, ya. Tetapi kita harus ingat, ketika kita berdoa, ya, di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, ya, di bumi ini seperti di surga. Kita harus menyadari, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu akan ada begitu banyak malapetaka, mulai dari 7 meterai yang dibuka satu demi satu, dan setiap kali itu dibuka, muncul malapetaka demi malapetaka, 7 sangkakala, ya, dan 7 balls, ya. Jangan berpikir ini noodle balls atau ball yang nyaman, ya, tetapi ini adalah cawan murka Allah, ya. Kita lihat seperti di sini mengenai absintus yang akan mengenai bumi, sepertiga bumi, sumber air akan rusak, ya, dan sepertiga manusia akan mati akibat malapetaka ini, ya. Jadi kalau kita lihat saat ini yang terkena memang sudah sangat banyak, tetapi yang meninggal, ya, di seluruh dunia itu baru sekian juta, ya. Sedangkan kalau kita melihat sepertiga penduduk bumi itu berarti 2,5 miliar, ya. Jadi penduduk bumi saat ini 7,5 miliar. Kalau sepertiganya mati karena malapetaka, maka 2,5 miliar seharusnya yang mati. Masih sangat jauh. Artinya apa? Kita harus bersiap bahwa malapetaka demi malapetaka yang makin lama makin dahsyat akan datang ke bumi ini. Akan kita alami sebelum Tuhan memanggil kita. Ya. Nah, di tengah segala pergumulan perenungan ini, ya, Tuhan bertanya, ya, apakah saya betul-betul mengasihi Dia, ya? Untuk itu saya belajar dari Abraham, ya. Abraham di masa tuanya sesudah dia mengusir Hagar bersama dengan Ismail, Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, ya, tinggal satu karena Ismail sudah diusir, gitu ya, bersama dengan Hagar. Nah, yang satu ini yang engkau kasihi, persembahkanlah sebagai korban bakaran, ya, sebagai korban bakaran, bukan korban yang hidup seperti di dalam Roma 12, tapi korban yang mati, ya. Sungguh ini suatu ujian yang sangat luar biasa. Tetapi mengasihi Tuhan itu adalah pilihan. Demikian juga bagi Abraham, ya. Mari kita lihat apa respon Abraham, ya. Dikatakan tadi di ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 3. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi sekali dan memasang pelana keledainya. Ia mengajak 2 orang dari orang-orangnya yang masih muda beserta dengan Ishak anaknya. Dikatakan pagi-pagi benar. Abraham tidak mencari alasan untuk menunda. Aduh, semalam aku nggak bisa tidur Tuhan. Udahlah, aku berangkat siangan ya. Atau kalau nggak, aku berangkat besok dah Tuhan. Ya, tidak. Tapi dikatakan pagi-pagi sekali. Pagi-pagi benar. Ya, Abraham langsung bertindak. Satu pertanyaan yang muncul dalam hati saya. Kira-kira Abraham itu ngomong sama Sarah nggak ya? Bahwa dia mau mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Mari kaum ibu, ya. Kira-kira seandainya Abraham bicara sama Sarah,
Apa kira-kira respon Sarah? Ya. Nah, saya tidak di Alkitab tidak dijelaskan itu. Tetapi ini menjadi satu pertanyaan, mengapa Abraham sampai seperti ini? Ya. Dan satu hal pertanyaan yang muncul juga, Allah kan Maha Tahu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira sebelum Abraham diuji, Abraham tahu nggak nanti respon Abraham, kira-kira lulus atau enggak? Saya yakin Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu bahwa Abraham itu pasti lulus ujian, mengapa tetap Tuhan memberikan ujian ini? Ya, silakan nanti Bapak Ibu membaca ya di bab 5. Nah, Tuhan juga mendorong saya, ya, memojokkan saya. Apakah saya siap menghadapi kematian? Kematian bagi semua orang adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian di tengah COVID, karena COVID itu jauh lebih menakutkan. Saya umur 65 tahun, ya, kemungkinan untuk terserang dan kemungkinan meninggal itu sangat besar. Belum saya komorbid, ya, saya sudah dipasang stent 3 di jantung saya, ya. Nah, kita lihat sakit jantung saja sudah menakutkan, ya, kalau mati seperti apa. Apalagi kalau karena COVID, di mana tidak ada orang yang mengasihi kita yang mendampingi. Ketika hanya saya terkena COVID, ya, waktu mau berangkat ke rumah sakit, ya, saya tidak bisa pamitan sama istri dan anak dan cucu. Pamitannya lewat WA. Ketika saya mau keluar dari kamar, semua masuk ke kamar masing-masing, ya, tidak bisa jumpa, ya, dan seterusnya. Itu namanya ATM, namanya hal-hal yang penting saya sudah tinggal semua, ya. Karena apa? Tidak ada yang tahu apakah saya nanti bisa pulang atau kembali cuma tinggal nama dan betul-betul nama. Karena kalau saya meninggal pun tidak akan ada yang bisa mendampingi sampai di tempat penguburan. Ya, ini sesuatu yang sangat menakutkan, kematian di tengah COVID ini. Tetapi Rasul Paulus mengatakan begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, yaitu hidup di dunia ini, ya, menaruh pengharapan pada Kristus, kita hanya berharap bagaimana Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit, dari COVID, dari hal-hal yang tidak enak sehingga kita tetap hidup nyaman. Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa demikian? Karena Kristus sudah bangkit, ya, dan kita yang dipersekutukan dengan Kristus, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Maka seharusnya itu kematian tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi bagi kita orang percaya kematian itu seharusnya adalah sesuatu yang menguntungkan, ya, bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ya, nah kembali Rasul Yohanes dia menceritakan apa yang dia lihat, ya, bahwa pada satu kejadian dia melihat di surga itu ada begitu banyak kumpulan, ada satu kumpulan besar yang terdiri dari banyak bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Yang jadi persoalan, ya, kira-kira Anda dan saya ada di sana nggak ya? Nanti, ya, apakah Anda rindu ada di sana? Bersama-sama dengan kumpulan besar ini. Dan siapa mereka ini? Mereka ini dikatakan oleh tua-tua yang mendampingi Rasul Yohanes. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka bukan orang-orang yang mengalami rapture, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi pengangkatan sebelum kesusahan besar. Tetapi di sini di dalam Wahyu 7 dikatakan justru mereka ini adalah yang keluar dari kesusahan besar. Mereka menghadapi itu dan mereka berkemenangan. Apa kunci kemenangannya? Ya, Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apapun yang tidak bisa menggoyahkan kita. Ya, di bab yang ke-6, ya, yaitu bagaimana kita melanjutkan hidup di era new normal. Jadi kalau Anda dan saya belum beruntung, ya,
Apa artinya belum beruntung? Kan kita itu lebih beruntung kalau kita dipanggil sama Tuhan. Jadi kalau kita harus melanjutkan, berarti kita ini belum beruntung ini, ya. Masih nanti kita akan beruntungnya. Lalu kita kalau belum beruntung, berarti kita harus menjalani hidup ini. Mungkin dengan pola yang berbeda. Yang jelas yang pertama, ya, itu gereja ditutup, ya. Tidak boleh mengadakan ibadah, ya. Semua harus dibersihkan, disinfektan dan sebagainya. Terus terang ini menggoyahkan, ya, suasana spiritual kita. Bagaimana kita bisa tetap bisa hidup dekat dengan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana pelayanan bisa tetap berjalan, ya. Banyak orang juga yang mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan, ya. Ada pekerjaan yang hilang, ya, yang nanti tidak akan ada lagi. Tetapi di lain pihak juga akan ada jenis-jenis pekerjaan baru yang dimunculkan. Bagaimana kita harus mengkooptasi itu, mempersiapkan diri untuk itu. Demikian juga dalam hal pelayanan. Sehingga kemudian muncul istilah long distance discipleship. Ya, seperti dikatakan Pak Sony, ya, saya bersama dengan rekan-rekan banyak pelayanan pemuritan, ya, yaitu dengan menggunakan bahan kambium yang dikembangkan oleh Yayasan Gloria, ya. Dan itu belum menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja, termasuk yang di daerah, ya. Saya melihat tadi ada rekan-rekan dari Toraja, ya, Pak Jimmy juga dari Papua dulu yang mengundang kami ke Toraja, ya. Sungguh ini suatu kasih karunia Tuhan, ya. Kita bisa melayani, ya, sehingga terjadi proses pemuritan di banyak tempat. Tetapi dengan adanya PSBB, dengan adanya lockdown, maka kita tidak bisa lagi melakukan itu, ya. Tetapi ternyata Tuhan membukakan pola yang baru, seperti juga Rasul Paulus yang waktu itu di dalam penjara, ya, dia begitu rindu untuk melayani jemaat-jemaat yang dilayaninya, tetapi dia di lockdown, ya. Di tengah lockdown itu ternyata hatinya yang begitu mengasihi jemaat-jemaat mendorong dia. Dengan pewahyuan Roh Kudus dia menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat itu, ya, sehingga melalui surat-suratnya ini telah terjadi long distance discipleship. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu sudah ada, maka sekarang pun juga tidak tertutup kemungkinan. Apalagi dengan adanya kesempatan virtual meeting, ya, melalui Zoom, melalui Google Meet atau Microsoft Teams dan aplikasi sejenis, ya. Kami tidak terbayangkan bahwa ternyata kami bisa bersama dengan Pak Johan dan rekan-rekan pendeta dari Gereja Toraja, ya, Pak Johan di Bandung, kami bisa melayani Sinode Gap Sultra yang ada di Kendari sampai satu angkatan selesai yang terdiri dari aktivis maupun juga pimpinan dari Sinode Gap Sultra, ya, dari berakar, bertumbuh, berbuah. Dan mereka sudah masuk ke generasi kedua, bahkan menjalankan generasi ketiga. Sungguh, ya, kita melihat Tuhan bukakan banyak hal baru juga, termasuk dalam hal kesempatan untuk melayani. Dan ini merupakan percepatan bagi gereja untuk mempersiapkan pelayanan bagi generasi memuda, yaitu para digital native, ya. Kita ini kan pendatang sebetulnya, tetapi anak-anak kita, mereka digital native, maka kita harus mempersiapkan diri. Apalagi sekarang dengan masuknya dunia metaverse, ya, maka kita harus semakin bersiap. Dan di dalam perenungan juga Tuhan mengingatkan, bagaimana pada waktunya kita harus menghadap tahta Allah. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pada waktunya, ya, kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Tetapi dalam hal ini, apakah kita betul-betul sudah siap? Apakah kita betul-betul yakin, ya, bahwa Tuhan, bahwa kita itu berlayak di hadapan Dia, ya? Kalau Tuhan membukakan buku catatan mengenai hidup saya yakin bahwa saya pasti tidak akan lolos. Istri saya, anak saya, keluarga saya, teman-teman bisa mengatakan, oh, Anda itu orang yang baik. Tetapi kalau mereka betul-betul melihat apa yang ada di dalam hidup saya keseluruhannya, pasti pandangan mereka akan berubah. Dan nanti di hadapan tahta, catatan mengenai kehidupan saya ini akan dibuka, ya,
Apa yang tertutup bagi orang lain, Tuhan akan bukakan semua. Nah, dan melalui itu saya yakin saya tidak akan pernah bisa cukup layak ya menghadap Tuhan. Tetapi bersyukur ada buku yang kedua ya, yaitu buku kehidupan ya, yang dimana nama-nama orang yang percaya tertulis di situ dan kita diselamatkan oleh itu. Tetapi persoalannya apakah kita sudah siap untuk itu? Nah, bab yang ke-8 ini bab yang sangat khusus. Mengapa demikian? Karena bukan saya yang menulis, tapi anak saya yang tunarungu, Yahya yang menulis. Ya, Yahya yang dilahirkan tunarungu, dia mengalami banyak sekali penderitaan, dia mengalami banyak sekali kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi kami sangat bersyukur ketika dia umur 10 tahun, dia mengalami lahir baru, dia percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga dia mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ya, Anda bisa baca nanti pengalamannya melalui buku Tuhan Tidak Tuli ini. Ya. Di mana begitu banyak kasih karunia, tetapi begitu besar kasih karunia Tuhan ya untuk Yahya, ternyata dia masih mengalami keterikatan terhadap dosa. Dosa apa? Yaitu dosa pornografi. Ya. Dan itu sangat menekan dia. Ketika dia kemudian menikah, dia berpikir dengan menikah maka dosa itu akan dia akan bisa atasi. Ternyata tidak. Meskipun sudah menikah pun dosa itu tetap menghantui dia. Puji Tuhan, ya. Beberapa waktu sebelum pandemi, dia sudah mengalami ya kemenangan atas dosa pornografi ini. Jadi ketika saya bertanya kepada Yahya, apakah Yahya mau menuliskan sesuatu untuk buku ini, dengan bersemangat dia bilang ya, saya mau menuliskan satu bab, yaitu iman yang berkenan. Ya, ini merupakan pergumulan dia. Bagaimana selama ini, meskipun dia sudah percaya kepada Tuhan, dia berusaha mengasihi dia, tetapi ternyata pemahaman dia belum utuh, ya, belum lengkap, sehingga dia masih dikuasai oleh dosa pornografi. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia boleh berkemenangan. Dan dia merasakan ketika di tengah pandemi ini adalah kesempatan juga untuk orang-orang muda. Bagaimana bisa bebas dari pornografi. Ya. Dan bab yang ke-9, ini adalah bagian penutup ya, yaitu kebahagiaan yang tidak tergoncangkan. Kembali Tuhan bertanya, apakah ya kamu sudah betul-betul mengalami kebahagiaan yang tidak tergoncangkan. Ya, di situ Tuhan bertanya kepada saya, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Dia? Saya berpikir, saya sudah berusaha ya untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan yang terbaik baginya. Ya, saya rasakan itu yang sudah saya lakukan. Tetapi saya diingatkan, ya, kalau saya melakukan tugas, saya melakukan pelayanan. Ya, itu karena kewajiban, ya, karena merupakan ini adalah satu tugas, ya, dan dengan kekuatan sendiri, maka saya akan menghadapi seperti apa yang dirasakan oleh Marta, ya. Marta begitu mengasihi Tuhannya sehingga ketika mendengar Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya, dia mempersiapkan, dia ingin menjamu Tuhannya dengan yang terbaik, ya. Tetapi ternyata ya ada sesuatu masalah di dalam pelayanannya dia, ya. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi ketika dia kemudian menjadi capek, ya, akhirnya dia menjadi frustrasi dan dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Maria, ya, engkau biarkan diam saja, tidak menolong aku, ya. Saya juga sering merasakan ketika terlibat di dalam pelayanan ingin memberikan yang terbaik, seringkali saya mengalami frustrasi, saya mengalami bersungut-sungut, saya menjadi marah dan sebagainya. Ya, mengapa demikian? Tuhan Yesus berkata, Maria sudah memilih yang terbaik. Apa yang terbaik? Ya, Maria begitu mengasihi Tuhannya, sehingga ketika dia punya kesempatan bertemu dengan Tuhannya, dia ingin supaya waktunya itu secara penuh dia pakai untuk memandang Tuhan yang dikasihi, untuk boleh mendengar apa setiap perkataan yang dikatakan oleh
Tuhannya. Dia ingin merasakan kasih yang mengalir dari Tuhannya itu kepada dirinya secara penuh. Itu yang dipilih oleh Maria. Yang kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang sudah dipilih Maria adalah yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, dan itu pun juga yang terjadi pada diri Petrus. Ketika dia sudah menyangkali Tuhannya 3 kali dan Tuhan Yesus ingin menyerahkan kepemimpinan atau penggembalaan gereja kepada Petrus, Tuhan Yesus tidak bertanya mengenai kapasitas atau kemampuan dari Petrus. Bahkan Tuhan Yesus tidak mempertanyakan komitmen dari Petrus untuk melakukan yang terbaik. Tapi apa yang dia pertanyakan? Hanya satu hal yang dia pertanyakan. Apakah Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Ya, ternyata hal ini mengenai mengasihi itu adalah kunci yang sangat penting supaya Petrus bisa berhasil di dalam dia menggembalakan umat yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena Petrus akan mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali penderitaan, ya, sehingga dia tidak akan tahan kalau hanya dengan menggunakan kekuatan sendiri, dengan komitmen dan dengan hal-hal yang lain, dengan kemampuannya. Tetapi hanya karena kasih, maka dia bisa bertahan. Bahkan ketika dia akan disalibkan di akhir masa hidupnya, dia minta disalibkan terbalik karena dia merasa tidak berlayak, ya, disalibkan dengan cara kematian seperti yang dialami oleh Tuhannya yang begitu dikasihinya, ya. Ternyata kasih ini menjadi kunci yang sangat luar biasa untuk kita bisa bertahan menghadapi apapun. Karena itu Tuhan Yesus ketika ditanya ya mengenai masalah hukum yang utama dan yang terutama, Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya, dan juga kasihlah sesamamu manusia. Ya, buku ini tadinya sudah selesai dicetak, ya, sebelum saya terpapar COVID, ya. Jadi ketika kemudian bulan Februari, akhir Februari 2021 saya terpapar COVID, ya, ini sungguh sesuatu yang sangat mengejutkan. Tetapi Tuhan sungguh amat baik. Dia begitu mengasihi kita umatnya. Tanggal 27 Februari, hari Sabtu sebelum saya masuk ke rumah sakit, ya, Tuhan sudah memberikan satu penghiburan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dan itu sungguh saya alami. Ya, saya masuk ke rumah sakit, kondisinya sangat mencekam. Karena masuk jam 10 malam, ada 3 pasien, semuanya sudah dalam keadaan gelap, tidak ada suara apa-apa, yang terdengar hanya suara desis oksigen, tekanan tinggi, ya, karena semua orang berjuang bagaimana bisa tetap bernafas, ya. Sungguh itu sesuatu yang sangat mencekam, tetapi di tengah segala hal yang begitu kelihatan gelap, ya, Tuhan memunculkan terangnya yang ajaib, ya, yang akhirnya bisa menjamah rekan-rekan seperjuangan saya pada waktu itu. Ya, tapi mengenai detailnya silakan nanti Anda baca sendiri ya. Nah, waktunya mungkin sudah habis ya. Saya stop share dulu di sini. Saya serahkan kembali ke Mas Sony, ke Pak Sony. Ya, silakan. terima kasih Pak Stefanus. Ya, suatu pengalaman indah bahkan melalui penjelasan melalui buku beliau. Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan buku ini ya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk bisa mengisi Google Form yang sudah disediakan, Anda boleh tulis, nanti Bapak Ibu akan dibagikan free ya. Bukan hanya buku ini Bapak Ibu ya, bukan hanya buku berbahagiakah kita karena COVID-19 yang tulis oleh Bapak Stefanus Julianto, juga nanti ada renungan harian edisi khusus ya, damai di tengah badai COVID ya. Ini juga perenungan dari renungan harian ya, yang ini juga menjadi
sumber kekuatan kita. Juga ada kesaksian dari beberapa rekan kita kena terpapar COVID sehingga mereka berjamaah Tuhan disembuhkan. Ya, wah ini menarik Pak Stefanus. Ini hal yang luar biasa, mungkin saya yakin percaya banyak begitu nanti banyak pertanyaan, banyak dari yang ikut Zoom daring ini mungkin penasaran lebih lagi ya. Oleh sebab itu kami persilakan bersama saya ada Bu Mariolen, mungkin Bu Mariolen bisa memandu. Silakan Bu Mariolen. Terima kasih Pak Sony. Shalom Pak Stefanus. Terima kasih. Shalom. Ya. On mic aja Pak terus ya. Terima kasih Pak akan pemaparannya karena buku ini waktu saya membaca buku ini di luar dugaan saya, sungguh-sungguh di luar dugaan saya. Buku ini sangat menggugah hati dan buku ini syarat dengan makna kehidupan, menggugah mata iman kita dalam menghadapi menjalani pandemi COVID ini yang benar-benar menerjang semua sendi kehidupan kita ya Pak. Jadi sebenarnya apalagi Bapak sebagai seorang akuntan publik yang sangat fasih dalam dunia ekonomi, pasti sangat ngeri ya melihat apa yang bergulir karena pandemi COVID ini. Karena pandemi COVID ini para pebisnis juga dipaksa untuk survive, betul ya Pak ya? Akhirnya mereka menjadi lebih kreatif. Sekarang banyak yang tinggal duduk, mainkan jempolnya, bisnis berjalan, begitu ya Pak ya. Ada hal yang menggelitik bagi saya ketika saya membaca. Mungkin buku ini terlewat dari saya ya. Tuhan berbisik lewat kesenangan, namun berteriak lewat kesakitan. Jujur aja ya Pak. Sebagai orang percaya seringnya kita malah mutung begitu ya. Padahal sudah tahu janji Tuhan dia menyertai, tapi begitu melihat sebuah kenyataan kita malah mutung pada Tuhan sehingga sulit melihat tujuan dan rencana Allah melalui peristiwa tersebut, Pak. Kebutaan dan kurang bersyukur ini sebenarnya karena apa sih Pak? Apakah hanya murni karena kurang pengenalan kepada Tuhan atau ada hal lain secara komprehensif? Monggo Pak. Ya, jadi terus terang ya, seringkali kita itu menjadi marah, kita itu menjadi frustrasi disebabkan karena kita itu hanya mau hidup nyaman. Ya, saya bersyukur waktu itu sempat ikut seminar yang dilakukan oleh Profesor Reinhard Kasali ya dari Profesor Guru Besar dari UI ya. Saya mungkin share sedikit satu slide dari beliau ya. Silakan Pak, silakan. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita itu hidup di dalam comfort zone. Oke? Gitu ya. Kita itu merasa nyaman sebelum terjadi pandemi ya. Kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, kita mau menikmati ini itu seperti tadi mau jalan-jalan, mau kulineran dan sebagainya. Ketika pandemi itu datang, sebetulnya bulan Desember ya, itu sudah pada woro-woro, sudah ada pemberitahuan bahwa ini akan menyerang seluruh dunia. Tetapi kita berpikir enggak lah, itu kan di Wuhan, Cina itu jauh dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian itu betul-betul mengena hidup kita, maka kita dari comfort zone ini, kita akan masuk ke dalam fear atau panic zone. Ya, kita kemudian komplain, ini pemerintah gimana? Kenapa itu bandara tidak ditutup, di lockdown aja, dan sebagainya. Kita menjadi sensitif, kita banyak buang-buang waktu, waduh ini kalau terjadi nanti ras bagaimana? Wah, jual ini atau beli ini dan sebagainya. Kita masuk ke dalam fear dan panic zone karena kita mau hidup yang senang-senang aja, hidup yang gampang-gampang saja, ya. Tetapi justru, ya, ketika pandemi itu betul-betul nyata terjadi, ya, kita tidak boleh tinggal hanya di dalam kondisi yang gampang-gampangan. Kita harus mau didorong masuk ke learning zone, ya, belajar. Mempelajari apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan,
ya. Dan kelihatan ini banyak anak-anak muda maupun pengusaha-pengusaha yang dikatakan oleh Bu Yolen tadi kreatif, ya. Ketika malnya tutup, ketika toko-toko juga harus tutup, ya, dan sebagainya, apa yang terjadi? Maka kemudian beralih, ya, kepada penjualan secara online dan sebagainya, ya. Tetapi untuk itu kita harus banyak belajar banyak hal, ya. Nah, harus explore, harus punya komitmen baru, ya. Tidak bisa kita mau santai-santai terus. Banyak yang harus kita pelajari. Dan kalau ini kita lakukan, kita akan masuk nanti kepada growth zone, ya, di mana dalam hal ini akan ada wawasan baru, akan ada kesempatan baru, dan kita akan hidup bersyukur, ya. Kita confident dan kita punya kesabaran bahwa semua ini pasti akan teratasi kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, ya. Profesor Renat Sali mengatakan, kesulitan dan kesakitan itu kekuatan yang luar biasa. Tapi banyak orang yang tidak mau bergerak dari hidup yang gampangan tadi. Tidak mau masuk ke area yang lebih sulit, tetapi itu adalah yang kita perlukan, ya. Tidak hanya ini dalam dunia bisnis, tetapi dalam dunia pelayanan pun juga seperti itu, ya. Kalau kita tetap mau berpikir pelayanan harus on-site, maka kita tidak akan bisa melayani apa-apa. Ketika kita mulai belajar, oh ada Zoom meeting, caranya begini dan sebagainya, ya, itu membukakan justru wawasan yang baru, ya. Kami waktu itu bersama dengan Gereja Toraja bisa melayani sampai ke Berau, sampai ke Sangatta, ya, sampai ke Kendari dan sebagainya yang tadinya tidak pernah terbayangkan di mana itu Berau, di mana itu Sangatta, di mana itu Dendek, sama sekali tidak terbayangkan. Tetapi dengan fasilitas yang ada, sesudah kita belajar, ternyata ada kesempatan-kesempatan baru, ya. Karena itu tadi Bu Yolen menyebutkan, ya, apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis, ya, Tuhan berbisik lewat kesenangan. Ketika semua masih happy-happy, sebetulnya Tuhan sudah mulai bicara, ya. Kita terus harus bertumbuh, kita harus terus belajar mengadaptasi diri, ya. Tetapi lewat penderitaan, lewat pandemi inilah kelihatannya kita baru mau bangun. Sebelumnya sudah dibangunin nggak bangun-bangun, maunya tidur melulu, ya, mau hidup nyaman, ya. Mungkin itu Bu Yolen. Terima kasih Pak. Saya kira ya Pak, waktu saya membaca bukunya, katanya penginjilan yang jarak jauh seperti ini sebenarnya itu sejarah yang berulang. Saya kira saya mau santai-santai sedikit Pak, ternyata tidak ya Pak ya. Malah ini suatu wake up call, morning call begitu ya, in the morning begitu ya, di awal setiap hari kita diingatkan bahwa ya saya masih hidup, yang terpapar masih hidup ya, Bapak masih hidup ya gitu, dan teman-teman yang lain yang ada di grup Zoom ini masih hidup, tetapi COVID yang masih berjilid-jilid sejalan dengan mutasi virus ini kita tetap harus hadapi, kita berdampingan dengannya. Oleh sebab itu kita harus survive, tetap harus melayani Tuhan, tetap harus menginjili begitu ya Pak. Saya kira mau istirahat sejenak Pak. Ternyata tidak bisa. Ya, saya persilahkan teman-teman yang ada di grup Zoom untuk bertanya. Monggo, kami berikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi. Ya, kami silakan Bapak Ibu, ya, Bu Yolen ya, ini menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand, ya, silakan, atau langsung open mic Bu. Ya, kami silakan Bu, Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali. Mungkin penasaran, ingin bertanya langsung dengan narasumber yang pada hari ini langsung memaparkan, membagikan kepada kita semua. Mari silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Peter untuk mungkin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Saya nggak bertanya, cuman saya ingin share sebentar aja. Silakan Pak. Saya salah satu penulis yang ada di buku
damai di tengah COVID. Atas undangan Pak Pendeta Susanto, saya diminta kalau bisa sharing apa yang saya alamin. Saya kira saya mungkin satu dari, saya nggak tahu saya satu-satunya atau dari beberapa. Saya tinggal di San Francisco, California, dari Amerika Serikat. Mama saya meninggal 5 April tahun lalu karena COVID-19. Jadi satu kehilangan yang mendadak dan dahsyat sekali untuk saya. Karena waktu itu, jadi selang kira-kira 5 jam, saya tahu kalau mama saya meninggal. Jadi paginya adik saya lewat WhatsApp kasih tahu kalau mama saya meninggal. Terus 5 jam kemudian saya menyadari bahwa mama saya udah meninggal. Saya tinggalkan Zoom meeting di kerjaan dan tidak gampang untuk kehilangan seorang yang kita kasih, bahkan di Indonesia, apalagi di luar negeri. Saya tidak punya teman untuk sharing, tetapi syukurlah kita punya WhatsApp, kita punya Zoom, kita punya alat-alat komunikasi lain sehingga kita bisa live. Seperti sekarang ini, saya sekarang lagi, kira-kira minggu lalu, saya barusan melarungkan abu jenazah mama saya di Jawa Timur. Sekarang saya ada di Bali untuk selama saya masih bisa dan saya barusan mendapatkan telepon dari Pak Susanto sharing pengalaman kamu. Well, satu yang saya ingin sharingkan adalah saya pikir happy or unhappy mode. Jadi perasaan sebahagia atau sukacita atau tidak itu bergantung kepada kita juga ya. Begitu banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, tapi saya putuskan untuk move on dari kesedihan yang berkepanjangan. Susah sekali untuk mengalami fakta di mana kita kehilangan orang yang sangat kita kasih. Tapi jadi itu memerlukan satu tindakan aktif dari kita untuk mengatasi semuanya ini. Tiba-tiba kita bisa nangis dan kita bisa larut dalam duka. Tapi melalui berbagai macam media yang saya ikutin secara online, melalui musik-musik, melalui foto-foto, melalui bincang-bincang dengan teman ini ya, seperti saya berteman baik dengan Pak Susanto udah lama, juga curhat dengan teman-teman sekitar gitu, teman dan saudara kandung saya, itu sangat membantu untuk pemulihan jiwa saya. Dan saya bersyukur bahwa saat ini saya sudah kira-kira setelah 6 bulan saya bisa move on. Jadi memutuskan untuk beranjak dari apa yang kesedihan kita yang berkepanjangan, bahwa toh Tuhan sudah begitu baik terhadap orang-orang yang kita kasihin. Mama saya usia 86 tahun, sangat ceria. Dan tiap kali kalau saya melihat foto dan lagu-lagu kesukaan yang beliau sharing dengan kita, saya tahu bahwa Tuhan begitu indah untuk hidup mama saya dan untuk hidup saya. Itu aja saya yang mau sharingkan. Jadi saya sangat senang sekali saya bisa masuk ke Indonesia meskipun di karantina selama 7 hari di hotel di Jakarta, tapi akhirnya baik, karena mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Terima kasih buat Bapak Peter Kwan untuk sharingnya pada pagi hari ini yang boleh menggugah bahkan menguatkan kita. Ya, di tengah-tengah Pak Stefanus ini ada beberapa pertanyaan yang Pak ya. Ini menarik Pak, sudah bertanya. Ya, ada Pak Mara, juga ada Pak Gunawan. Ya, terlebih dahulu kami persilakan untuk Pak Gunawan Pak ya, tadi sudah ingin bertanya. Ya, silakan Pak Gunawan Sugiarto ingin bertanya langsung kepada
Bapak Stefanus, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Saya itu berteman dengan Pak Stefanus sudah cukup lama ya Pak ya. Waktu di Klayor sudah sekian puluh tahun, tapi baru beberapa saat ini bisa bertemu kembali, dan saya melihat wajah Pak Stefanus sangat cerah sekali pagi ini. Saya bersyukur atas buku yang telah dibagikan Pak Stefanus kepada saya, Berbahagialah Kita Karena COVID-19. Di sini adalah satu pengalaman kali yang perlu kita contoh adalah ketabahannya, kekuatannya, imannya di dalam Tuhan, dan pengharapannya juga kepada Tuhan. Memang ya, kalau hidup kita itu fine-fine saja, baik-baik saja ya, kadang-kadang kita menjadi lupa akan Tuhan ya. Justru dengan pengalaman-pengalaman yang seperti Pak Stefanus ceritakan tuh, kita menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Memang akhir-akhir ini kalau kita di dalam WA Group ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kadang-kadang saya juga mengapa pendapat satu orang dengan orang lain, khususnya menyangkut segi-segi apa ya, untuk penyembuhan COVID-19, bahkan pendapat antara dokter satu dengan dokter yang lain itu sangat berbeda-beda sekali, bahkan bertentangan. Yang satu mengatakan tidak perlu takut ya, yang lain mengatakan nampaknya nadanya sangat menakutkan sekali ya. Saya tidak tahu. Kadang-kadang dalam segi bisnis pun hal-hal yang menyangkut pengobatan itu menjadi suatu saya tidak berpikir negatif, tetapi saya bertanya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan, bisa saja itu terjadi kan, apalagi dari segi-segi yang lainnya ya, mungkin dari segi politik juga ikut bermain di situ. Jadi kadang-kadang waduh, ini beritanya simpang siur dan disertai hoax juga, dan berita-berita masa lalu yang menakutkan masih dimuat juga, padahal sebagai kita anak-anak Tuhan itu hendaklah kita forward kepada berita-berita yang memberikan suatu semangat, dorongan, dan penyerahan diri kepada Tuhan, bukan sesuatu yang memberikan kesan menakutkan. Nah, karena kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka apa yang kita bayangkan itu akan terjadi pada diri kita sendiri. Dan kita masih ingat di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obatnya. Jadi kalau saya membaca, akhirnya saya kalau membaca forward menyangkut COVID-19 itu, yang saat ini juga beredar mengenai Omikron, ada yang menyatakan bahwa Omikron ini sangat berbahaya, cepat sekali penularannya. Ada yang mengatakan Omikron itu kan, Omikron itu kan tidak begitu membahayakan, tenang saja, aktivitas saja secara normal. Bahkan sebagai lansia, hidup kita itu, waduh ini nggak boleh kemana-mana, ya. Memang kalau saya tidak mencobai Tuhan, tapi bagi saya, ya saya lebih baik mengikuti prokes dari pemerintah, dan apa yang pun yang terjadi adalah itu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Hanya segitu Pak Stefanus, barangkali ya ini sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Pak Gunawan ya untuk sharing apa yang dihadapi maupun pemikirannya. Ya, memang saat ini ada banyak pendapat karena ilmu pengetahuan khususnya sains terhadap perkembangan COVID bersama dengan variannya ini masih terus bergerak ya, sehingga
Ada yang menganggap ini sesuatu makin berbahaya, ada yang mengatakan ini semakin ringan dan sebagainya. Tapi yang penting bagaimana kita tetap aman di dalam Tuhan. Itu saja mungkin yang harus kita pegang. Ya. Terima Ya, kasih, Pak luar Stefanus. biasa. Ya, terima kasih juga Pak pertanyaannya. Di sini juga ada Ibu Elin Herawati. Ya, mungkin bertanya Bapak Stefanus. Kami silakan Bu Elin Herawati. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya berterima kasih pagi ini boleh mendengarkan sharing dari Pak Stefanus ya, yang boleh menguatkan saya. Karena saya pribadi nih, baru-baru ini saya terkena COVID juga ya, yang isoman-isoman. Pertama mbaknya saya seperti meriang-meriang gitu loh. Terus saya bilang, kok kamu nggak baik-baik ya? Mbaknya saya kan memang baru ikut, saya masih baru loh, kurang lebih 2 bulan lebih dari Kupang gitu. Terus saya coba yuk ke puskesmas saja, kamu periksain karena kamu gigil dia demam gitu. Ya saya layani dia karena kan kasihan juga loh. Saya bikinin makanan, saya ajak doa gitu karena dia orang Kristen dari Kupang. Nah setelah itu ternyata di PCR itu hasilnya dia positif gitu. Terus jadi saya ketakutan juga ya. Waduh, saya tinggal serumah, saya juga langsung ke rumah sakit, saya tes juga. Ternyata saya juga positif gitu. Waduh, udah bareng-bareng nih di rumah, tinggal suami saya kan. Nah, terus katanya gini, ini gimana ya, cuman 3 orang. Satu di atas, satu di belakang, satu ini. Terus saya catering aja. Terus saya bilang, udah nanti kita masing-masing kalau mau makan, gantian kayak gitu loh. Nah, saya, aduh Tuhan, memang loh bener-bener ya, kita sakit ini menakutkan gitu ya secara manusia gitu. Tapi kalau tadi dengar sharingnya Pak Stefanus yang begitu menguatkan saya gitu, itu luar biasa bahwa memang saya sama Tuhan aja kalau malam saya mau Tuhan. Memang ya sakit ini tuh orang lain, anak-anak semua nggak boleh pada datang. Kita juga nggak boleh ketemu, teman juga nggak boleh ini. Nah, tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh selalu menemani. Saya ingat Mazmur yang 23 itu. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, tidak perlu takut karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi aku mau Tuhan, mungkin aku takut ya, tapi aku percaya bahwa Engkau menemani karena Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang selalu menyertai walaupun di dalam lembah kekelaman. Jadi kalau malam tuh ngomong-ngomongannya sama Tuhan aja. Karena udah gak ada yang diajak ngomong ya. Terus nanti kalau pagi suami saya misalnya ngintip kayak gitu, dia pakai facial, pakai masker. Saya kadang mau tertawa, tapi kadang ya mau melas. Saya mau dia nggak ada yang ngeladeni. Biasanya kan makan apa disiapin. Sekarang dia mau, oh Tuhan, inilah saat-saat orang ya membutuhkan Engkau. Mungkin pada waktu-waktu kesenangan kita lupa ya. Ya pada waktu itu Desember saya karena mau ke Jawa gitu ya, saya bisa mampir Purwokerto, ikut Natalan karena selama ini kan gereja ditutup Pak. Jadi hampir 2 tahun saya kebaktian sekali malam Natal di Purwokerto. Terus bisa ke Semarang, bisa mana? Itu satu berkat saya nengoki besan-besan saya di Ambarawa segala. Merasa sukacita gitu, bisa kumpul sama anak cucu menantu gitu. Tapi saat ini ternyata Tuhan ingatkan loh bahwa di dalam sukacita itu juga kamu harus mengalami satu hal yang membutuhkan bukan sukacita aja, tapi pergumulan, yaitu kesendirian di dalam kehidupan. Tapi disitulah saya benar-benar membutuhkan Tuhan yang benar-benar menguatkan dan memberikan ini penghiburan. Dan saya ini terima kasih, karena ini mungkin waktunya udah ini ya. Terima kasih yang pertama itu sama Pak Stefanus yang sudah menguatkan saya. Dan saya ini sudah mulai sudah mulai sehat kembali. Saya udah tes di Peduli Lindungi udah hijau. Jadi tadi saya habis jalan pagi juga. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan Mbak saya juga sudah negatif ya. Dan itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan dari saudara-saudara seiman banyak yang menolong, memberikan bantuan yang tidak terhingga menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya itu Pak,
memang terima kasih, nanti kalau boleh saya minta bukunya ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Kasih. kita semua. Ya. Ya, terima kasih Ibu Elin Herawati ya. Pasti terima kasih buat serinya. Pak Stefanus ini pasti banyak bertanya Pak ya. Tapi kan waktu berjalan terus ya. Mungkin pasti punya 5 menit ke depan, itu jam 11.15 kita sudahi. Tapi menarik di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini masuk ke kami, yaitu dari Bapak Mara ya. Nanti Bapak Mara mengatakan bahwa definisi berbahagia sendiri menurut Bapak Stefanus itu seperti apa? Juga bagaimanakah berbahagia jika kita dalam kedukaan, yaitu Pak Stefanus ya. Nanti ini juga ada Bapak Wahyu ingin bertanya ya juga ya. Ya ini ya mungkin atau mau dirangkum Pak ya sekaligus Pak ya. Jadi pertanyaan Pak Mara, mungkin Pak Wahyu silakan Pak, mungkin langsung bertanya sekaligus Pak. Silakan Pak Wahyu. Ya, saya hanya 2 pertanyaan saja. Di dalam buku yang pernah diterbitkan oleh keluarga Bapak, satu adalah berbahagia karena kanker. Yang kedua adalah berbahagiakah kita karena COVID, tapi ada tanda tanya nih, berbahagiakah kita? Jadi apa yang mendasari ada pernyataan di dalam judulnya tanda tanya, seolah mengajarkan kepada kita semuanya. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apa yang Bapak rasakan kebahagiaan pada saat mengalami COVID dengan sebelum COVID? Ya, di mana perbedaan secara khusus yang Bapak alami dalam pergumulan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah pada saat mengalami COVID, tentunya saya berapa jauh peranan support system yang dialami, baik itu oleh keluarga, baik itu oleh kolega, baik itu gereja, dan sebagainya, yang memperlengkapi untuk di dalam pengenalan yang memberikan kebahagiaan tambahan lah kalau boleh dikatakan yang terjadi. Selain dia juga pergumulan dengan Tuhan. Ya mungkin bisa disaringkan Pak. Ya. Saya mungkin menjawab Pak Wahyu dulu ya, karena pertanyaannya Pak Mara itu lebih sulit itu, ya definisi segala macam. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk pertanyaannya. Ya, nah, di 2 buku itu, yang satu pakai lah, yang satu pakai kah. Ya, berbahagialah karena kanker, karena saya melihat ini adalah perintah dari Tuhan, ya, supaya kita tetap berbahagia di tengah penderitaan yang dialami ketika istri saya kena kanker. Dan ternyata apa yang Tuhan perintahkan itu kami alami gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa yang kedua kok pakai kah? Ya, berbahagiakah kita karena COVID? Karena ini adalah sifatnya perenungan, ya. Saya sendiri bertanya pada diri saya, apakah saya sungguh-sungguh berbahagia gitu, ya. Dan apa yang terjadi pergeseran dari sebelum COVID dan sesudah COVID, yaitu Tuhan menuntun saya untuk saya memahami bagaimana saya mengasihi Dia. Ya, ternyata mengasihi Tuhan itu sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kita biasa berpikir ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita sangat luar biasa. Kasih karunia-Nya itu tidak ada putusnya di dalam hidup kita. Tetapi apakah saya betul-betul sudah membalas kasih Tuhan? Ya, nah ini yang betul-betul suatu sukacita luar biasa ketika Tuhan kemudian mengajar, menunjukkan, ya, bagaimana apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Dia, ya, sampai saya merasa bangun pagi itu rasanya hangat di dalam hati ya, karena bisa atau boleh mengasihi Tuhan. Karena ternyata kita bisa mengasihi Tuhan, itu pun juga kasih karunia Tuhan. Ya. Terus kemudian pertanyaan mengenai support system, ya. Betul Pak Wahyu, ya, mengingatkan itu. Baik dari keluarga maupun juga dari rekan-rekan, ya. Semua ini menjadi satu bagian-bagian yang ikut menopang di tengah kita mengalami banyak kesulitan dan sebagainya, ya. Jadi support system itu sangat penting, ya, khususnya yaitu keluarga dan rekan-rekan dekat dan juga rekan-rekan sepelayanan, di mana dalam hal ini kita saling mengingatkan, ya, saling menopang seperti Pak Marianto yang dari GKI Depok, ya, kita selalu saling kontak, ya, ada hal apapun juga, ya, ini sangat membantu. Nah, mengenai pertanyaan Pak Mara, mengenai apa definisi bahagia, wah, saya nggak bisa jawab. Dan saya tidak punya kewenangan untuk mendefinisikan hal itu.
gitu ya. Tetapi dalam hal ini ya, saya melihat saya diingatkan Mazmur 37 ayat yang keempat, ya, di mana ya di tengah pergumulan ya itu Tuhan kepada pemazmur yaitu Daud ya, Mazmur sebentar saya buka ya, Mazmur 37 ayat 4 ya, mulai dari ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4 ini sungguh luar biasa. Dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan. Ya. Jadi mengapa kita bergembira? Mengapa kita berbahagia? Bukan karena suasana sudah nyaman, suasana sudah aman, bahwa semuanya enak buat kita. Bukan. Tuhan atau lewat pemazmur mengingatkan, kita harus bergembira, kita harus berbahagia semata-mata ya karena Tuhan. Mengapa karena Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang punya rancangan yang dahsyat luar biasa, yang melampaui segala pikiran kita. Dan Tuhan itu mau melibatkan kita di dalam rancangannya yang ajaib gitu, ya. Karena itu ini sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Seperti lagu tadi yang sempat kita dengar bersama-sama. Aku berbahagia bukan karena aku, ya, tetapi karena aku dikasihi Tuhan. Karena aku ini dimiliki oleh Tuhan, ya. Seringkali kita ingin memiliki Tuhan, kita mau kontrol Tuhan, ya. Tetapi kita belajar bagaimana kita ini dimiliki oleh Tuhan, sehingga sudah selayaknya kita mengasihi Dia. Kita yang nggak ada apa-apanya, seperti bunga yang sekarang ada besok layu, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mau ngomong sama Bu Elin ya di tengah kesendirian. Tuhan menganggap Bu Elin itu berharga. Siapa saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita sadar siapa saya di dalam Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa. Itulah pokok kebahagiaan kita. Dan itulah yang tidak akan tergoyangkan. Karena suasana, keadaan bisa berubah. Tetapi Allah adalah kasih. Dan Dia tidak pernah berubah. Itulah kebahagiaan yang sejati yang saya rasakan dan alami. Ya, mungkin itu Pak Sony. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Sony. Oh, terima kasih Pak Stefanus. Itu termasuk sepertinya closing Pak ya. Atau statement ya udah dirangkum tadi Mbak itu ya. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu, karena maaf karena terbatas oleh waktu. Dan nanti Bapak Ibu mungkin silakan untuk memperoleh buku ini secara gratis. Anda silakan untuk mengisi Google Forms yang sudah disediakan, dan nanti kami akan kirim dua buku ini ke Bapak Ibu. Dan kita akan percaya banyak hal yang kita ingin ketahui dari buku ini, Anda bisa nanti baca lebih lagi, sehingga boleh jadi berkat buat kita, juga buat orang lain atau keluarga kita, orang sekitar kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi kita bersyukur pada hari ini, ya, hari yang indah di mana kita boleh bersama-sama, ya, berbagi dari Bapak Stefanus, sekaligus narasumber penulis buku Berbagi karena COVID-19. Dan terima kasih buat Pak Stefanus yang sungguh sudah memberkati kita semua melalui tulisannya yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Stefanus, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, nantikan dalam acara berikutnya kami ada bedah buku pada tanggal 23 April, Bapak Ibu ya, 23 April. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan linknya ya, nanti kami bagikan. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kembali ya. Dan juga ada di hari Senin ya, di hari Senin tanggal 21 ya Bu ya, tanggal 7 Maret itu ada 1 jam bersama renungan harian ya. Juga pada tanggal 21 Maret juga di jam yang sama, itu jam 9 sampai jam 10 ya. Jam 9 jam 10 nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan linknya ya. Jadi kami di Yayasan Pelayanan Gloria ada 3 program, itu yang pertama ada 1 jam bersama renungan harian, terus ada bedah buku kurang lebih 60 menit, juga ada temu pembaca renungan harian. Dalam waktu dekat itu temu pembaca renungan harian kami mengadakan pada tanggal 26 Maret ya.
Jadi Bapak Ibu juga boleh bergabung bersama-sama. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan linknya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah hadir, juga Bapak Stefanus yang sudah membagi kita semuanya. Nah, oleh sebab itu kita akan bersama-sama masuk dalam doa, sekaligus nanti doa berkat. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Susanto untuk menutup pertemuan pada hari ini, juga sekaligus doa berkat. Kami silakan Bapak Pendeta Susanto. Ya, saudara, mari kita berdoa, kita mensyukuri akan setiap penyertaan dan berkat Tuhan, termasuk saat ini kita diperkenan untuk bersama-sama hadir dalam daring ini dan mengupas buku Berbahagiakah Karena COVID yang langsung dengan penulisnya sendiri, Pak Stefanus Yunianto. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau bukan hanya bertahta di kerajaan-Mu di sorga, tetapi Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah kami di dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Engkau rela menjadi manusia. Engkau rela ikut bahkan menanggung segala derita, kesalahan, dan dosa manusia yang Engkau pikul di pundak-Mu sendiri. Sekalipun Engkau sebagai Putra Allah yang kudus, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia, dan kami boleh menyapa Engkau sebagai Immanuel. Sungguh melalui berita kasih anugerah-Mu ini, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, memberikan seluruh hidupnya mati bagi kami, dan bangkit juga bagi kami, supaya hidup kami bukan hanya di dunia ini saja, menaruh pengharapan kepada apa yang dapat kami terima, tetapi Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Ketika kami percaya kepadamu, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Khususnya juga di tengah-tengah perjuangan COVID yang melanda seluruh dunia, di mana dampaknya menyangkut seluruh kehidupan kami. Kami bersuka cita karena kami tidak menanggung sendiri. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Engkau Sang Gembala yang baik. Engkau menuntun kami melewati lembah-lembah kekelaman. Baik kekelaman yang sudah kami alami, yang sedang kami alami, maupun mungkin hal-hal besar, derita-derita besar yang akan kami lewati. Kami akan tetap kuat, karena Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menyertai kami dengan gadamu dan tongkat-Mu, supaya kami berjalan bersama-Mu. Dan biarlah kerinduan kami yang ada di dalam hati kami, ialah kami rindu untuk berdiam bersama dengan Engkau sepanjang masa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk Pak Stefanus yang Kau pakai dengan keluarganya, untuk menuliskan buku, untuk merefleksikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup dan pengalamannya pribadi, dan biarlah pengalaman yang dibagikan itu boleh sungguh menguatkan kami, dan firman yang dibagikan itu juga boleh menguatkan dan menginspirasi kami, bahwa jika Engkau memimpin hamba-Mu Stefanus sekeluarga, Engkau juga tetap menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi sesama kami, sahabat kami, keluarga kami, yang sekarang mungkin sedang bergumul karena mereka menderita virus COVID ini. Kami berdoa biarlah Engkau campur tangan, Engkau hadir, supaya dengan pengalaman mereka bergumul dengan virus COVID ini, mereka sungguh mengalami kehadiran-Mu secara nyata, jamahan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup mereka.
bagi para petugas medik, baik yang bertugas langsung untuk menolong orang-orang yang sedang tertimpa virus ini, maupun mereka yang bekerja di laboratorium, mereka bekerja di rumah sakit. Bahkan kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin kami, mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID ini dengan seluruh dampaknya dalam setiap kehidupan ini. Beri mereka pertolongan-Mu, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kekuatan-Mu, Bapa di sorga, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita, sebab mereka tidak berjuang sendiri, tetapi Allah Sang Empunya hidup ini, yang di dalam Kristus Yesus kami boleh mengenalnya, adalah Allah yang menyertai mereka, tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa di sorga, dan Engkau memberkati akan rencana-rencana kami. Setiap 2 minggu sekali kami mengadakan temu, membaca 1 jam bersama dengan renungan harian, maupun juga akan rencana-rencana temu membaca renungan harian yang akan diadakan pada minggu-minggu yang akan datang. Engkau berkati supaya renungan harian menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk boleh membagikan kasih-Mu, boleh membagikan firman-Mu, supaya renungan harian menjadi alat, supaya setiap orang didorong untuk makin mencintai Engkau melalui firman-Mu, dan ketekunan untuk mendalami firman-Mu, mendalami Alkitab yang Kau anugerahkan bagi kami, supaya kami mendapatkan pegangan hidup dan tuntunan hidup. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, Sang sumber damai sejahtera, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Susanto sudah menaikkan doa berkat buat kita semuanya. Mari sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara ini. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Dia buat apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Sesuatu yang boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Ya, syukur pada Tuhan buat hari ini yang Tuhan adakan. Kita boleh bersama-sama dalam membahas atau membaca buku Berbahagiakah Kita Karena COVID-19. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Stefanus yang telah menyampaikan, memaparkan buku ini. Kiranya terus menulis buku, Bu, Pak, ya. Dan ini boleh menjadi berkat buat kita semua yang ada pada pagi hari ini. Ya, begitu ya Bu Ilan ya, luar biasa ya yang kita dapatkan pagi hari ini. Dan rasanya itu waktu itu apa ya, kurang gitu ya. Tetapi sekali lagi interaktif sangat ya begitu indah. Sampai minta maaf karena keterbatasan waktu, kita harus menyudahinya dalam acara ini. Dan kami menantikan untuk Bapak Ibu boleh hadir kembali mendatang bersama-sama kami dalam acara baik bedah buku, baik 1 jam bersama renungan harian, begitu juga temu pembaca. Nanti Bapak Ibu boleh mendapatkan link yang akan kami bagikan. Terima kasih. Saya Tony Bowo bersama Bu Marielen mengucap terima kasih buat Bapak Ibu. Kami mohon diri dan sama beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, atensinya, perhatiannya. Terima kasih. Shalom semua.